Tina. Sebelumnya kita memang sudah berkenalan di video pertama, tapi saya ingin memperkenalkan diri saya agar tidak terlupakan. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan. Di pembahasan kedua, saya ingin membahas bagian inti, tapi sebelum lanjut lagi, saya ingin ngorek lagi di pembagian pertama saya atau tugas pertama saya, yaitu tentang judulnya The Big Money, karyanya oleh Khairul Umam. Oke, jadi di pembahasan kemarin atau di video pertama saya menjelaskan tentang riset awal atau pemula dalam melakukan pasar lokal. Jadi di pembahasan kemarin itu saya sudah menjelaskan tentang langkah-langkah awal dalam melakukan pasar lokal, dan juga saya juga ada memberikan contoh seperti Google Maps dan sebagainya. Dari sini saya akan melanjutkan di pembahasan kedua atau inti dari pembahasan. Ini adalah tampilan buku The Big Money. Oke, jadi sini saya akan membahas bagian inti dari buku ini. Ada 3 hal utama. Yang pertama adalah kekuatan konten visual dan ulasan. Kenapa ini penting dan di urutan pertama? Karena dari sini kita tahu tanggapan dari pembeli atau konsumen menurut toko kita, produk kita, layanan kita. Jadi di konten visual dan ulasan ini, ketiganya ini tuh dipegang gitu. Ini penting karena dari sini kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita perhatikan dan kita fokuskan gitu, teman-teman. Oke. Jadi lebih spesifiknya biar saya jelaskan biar teman-teman lebih mengerti apa itu konten visual dan ulasan. Menurut saya, dan seperti yang saya tahu, sebagian dari kita atau mungkin teman-teman yang sudah menonton video ini pasti sudah pernah melakukan yang namanya ulasan serta konten visual. Apa sih sebenarnya itu? Oke. Ulasannya itu seperti kita memberi komentar, pujian maupun kritik pada sebuah produk maupun toko ya. Contoh, saya sudah melakukan ulasan ini mulai dari saya sekolah. Saya sering mengulasi melalui aplikasinya buruk, gak bagus, nge-lag. Saya itu termasuk ulasan, teman-teman. Terus kalau konten visual itu kayak kita mau nge-check out barang gitu. Sebelum kita membeli barang, kita harus ngecek dulu apakah gambarnya itu sesuai dengan barang yang kita beli gitu. Caranya kalau saya sendiri kan menggunakan Shopee tuh, saya akan ngecek ulasan dari konsumen lain gimana sebenarnya hasil dari produk tersebut, biar saya nggak merasa menyesal jika membeli produk tersebut. Jadi intinya menurut saya hampir keseluruhan orang udah pernah melakukan ulasan serta konten visual. Ini penting ya teman-teman, biar kita tidak melakukan penyesalan saat membeli barang. Kedua, tidak ada kesalahpahaman di antara konsumen hingga penjual gitu. Terus yang ketiga, ini bermanfaat buat penjual, karena kalau misalnya penjual tidak memiliki yang namanya konten visual atau ulasan, itu bisa bukan dijamin sih, lebih tepatnya kayak diyakini bahwa toko tersebut nggak rame gitu, nggak banyak konsumen atau pembeli. Kenapa? Karena mayoritas konsumen membeli barang itu melihat dari ulasan serta konten visualnya. Jika kedua ini tidak ada di sebuah toko, maka konsumen bakal ragu buat membeli gitu. Ragunya, apakah ini penipuan? Apakah barangnya sesuai? Apakah barang ini tuh asli atau KW gitu. Kenapa diperlukan konten visual serta ulasan? Oke, ini kan yang saya jelaskan barusan itu berdampak buat konsumen. Jadi saya akan menjelaskan berdampaknya untuk si penjual. Dampak baiknya, si penjual tahu di mana sisi kurangnya dan sisi yang bagusnya gitu. Jadi si penjual ini dapat memperbaiki yang buruk gitu, atau sesuatu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua,
si penjual dapat naik tingkat gitu loh. Misalnya kan kita ini masih baru mulai, jadi kalau misalnya baru mulai kan di tahap bawah, kalau misalnya di sebuah toko itu ada kemajuan, dia bakal naik tingkat kalau misalnya banyak namanya award dari pelanggan, jadi naik tingkat. Jadi itu penting sebenarnya buat yang punya toko. Terus yang terakhir, dari sini dari konten visual kan bisa dilihat gitu loh. Kan konten visual itu nggak harus produk aja, kan kita juga bisa melihat toko tersebut melalui Google Map. Jadi para konsumen bisa melihatnya dari Google Map. Jika tidak ada konten visual atau yang disebut dengan apa namanya, tokonya di Google, konsumen bakal tidak tahu dan susah buat dikunjungin gitu. Di pembahasan pertama menurut saya sudah bagus. Jika teman-teman ingin bertanya, boleh di komentar. Jadi pembahasan kedua kita akan diarahin untuk membangun kehadiran digital. Siapa sih yang sekarang nggak menggunakan digital? Seperti Google sekarang udah ada website gratis ya, website gratis yang membuat kita tidak harus membuat website toko dengan codingan yang ribet dan penuh banyak error. Pusing jujur, karena saya juga anak bisnis digital, jadi jujur codingan itu merepotkan, bukan merepotkan, lebih tepatnya kayak terlilit gitu. Jadi ini sangat membantu kita untuk lebih bersemangat lagi. Kenapa teman-teman? Karena seperti yang kalian teman-teman tahu ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya codingan itu sangat repot dan ribet, apalagi jika dilakukan oleh orang yang kurang teliti. Saat kita melakukan codingan, kita membutuhkan yang namanya ketelitian. Satu huruf atau satu angkanya bisa mempengaruhi semua codingan. Jadi di pembahasan kedua ini kita sudah diberi yang namanya website gratis untuk toko kita oleh pihak Google gitu. Jadi kita tidak perlu buat codingan yang merepotkan dan pusing itu. Kita hanya cuman mencari tahu gitu loh websitenya dan membuatnya. Sebenarnya kita kalau misalnya sudah punya toko, kita hanya perlu mengisi, terus nanti website kita itu bakal terisi oleh website oleh Google. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengoding. Nah, menurut saya ini sangat bagus buat para pemula UMKM yang tidak mengerti dunia digital, dan yang ketiga buat orang yang kurang teliti gitu teman-teman. Lanjut ke part terakhir atau bagian ketiga. Bagian ketiga ini kita rencana aksi 5 hari. Jadi kalau teman-teman mengikuti video saya di sebelumnya, saya udah ngebahas tentang atau topik tentang rencana 5 hari. Oke, jadi maksudnya 5 hari itu adalah dalam 5 hari kita membuat semua prosesnya gitu kan. Jadi kan saya sudah menceritakan, atau lebih tepatnya memberi kronologi dari awal sampai ke bagian ini. Nah, itu yang saya maksud gitu. Jadi yang pertama saya sudah menjelaskan bagian awal dan dasar-dasarnya untuk pemula. Di bagian kedua saya sudah ada terkategori contohnya seperti evaluasi dan juga pelaksanaan. Jadi dari yang dimaksud 5 hari itu saya sudah menceritakannya atau memaparkannya kepada teman-teman. Di hari pertama kita optimisasi profil, terus di hari kedua dan yang ketiga kita mencari ulasan seperti yang saya bilang, konten visual dan ulasan, dan di hari yang keempat hingga kelima kita melakukan evaluasi. Jadi di hari itu kita melakukan evaluasi ya teman-teman. Pembahasan saya cukup sampai di sini. Saya harap teman-teman mengerti di pembahasan saya. Oke, jadi di buku ini saya
mendapatkan ada kutipan yang menurut saya menarik, yaitu internet bukan hanya untuk skala global, tapi senjata yang mematikan untuk pengusaha lokal. Bagian ini sangat berkesan bagi saya karena seringkali kita berpikir internet itu hanya untuk jualan keluar dan negeri gitu. Maksudnya kita berjualan ke luar negeri gitu teman-teman. Padahal kita juga bisa berjualan melalui jasa Google Maps gitu. Kita nggak harus berjualan ke luar negeri, kita bisa di lokal lingkungan kita bisa berjualan teman-teman. Dan ini tuh sangat bermanfaat. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang membeli produk luar negeri padahal kita bisa menjualnya di lingkungan kita gitu. Ini memudahkan kita dalam mendapat cuan. Yaps, menurut saya begitu, makanya saya termotivasi sama buku ini. Oke, pembelajaran yang saya dapat dari buku ini adalah saya dapat konsisten gitu. Jadi kan kalau teman-teman perhatikan itu ada yang terkategori rencana 5 hari. Jadi kita bisa memulai dari 5 hari. Sebenarnya kita memulai dari hari pertama aja itu udah sulit, jujur. Dari hari pertama aja sudah sulit. Tapi kalau misalnya kita konsisten dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, itu kita bakal ada kemungkinan besar untuk terus maju ke depan. Tuh, jadi secara nggak langsung buku ini membuat kita penasaran. Maksudnya penasaran itu kayak 5 hari gitu. Awal mulanya kita membacanya itu hanya karena terkategori 5 hari. Nah, awal-awal kita bakal bingung kok bisa 5 hari. Jadi kita memiliki ketertarikan untuk memulai sesuatu hanya karena 5 hari. Jadi saya memiliki banyak pembelajaran. Ternyata Google itu juga bisa digunakan bukan cuma sebagai tempat pencarian gitu. Ternyata Google juga bisa digunakan lebih berfaedah dan lebih meringankan buat mereka yang tidak mengerti menggunakan dunia digital seperti sekarang. Dan yang kedua, saya juga sebagai jurusan bisnis digital sungguh salut. Kenapa? Ya gimana nggak salut. Jadi kan tadi saya sempat ngebahas tentang web gratis dari Google, itu kayak gitu. Pas saya ngebacanya itu sungguh ini beneran gitu. Karena saya sudah mengalaminya sendiri bahwasanya coding itu tidak semudah yang teman-teman pikirkan. Karena kalau teman-teman mencari tahu sedikit aja tentang coding, teman-teman bakal ngerti apa yang saya maksud. Karena di coding itu adalah pemrograman ya teman-teman. Pemrograman itu kayak bahasa dari sebuah program gitu loh, bahasa dasar program. Jadi banyak yang bikin pusing. Pokoknya ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang tidak mengerti coding dan untuk orang awam gitu loh maksudnya. Oke, jadi sudah sampai di bagian akhir dari video saya. Mungkin sebelumnya saya ada penyalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf buat teman-teman. Dan saya juga lupa bahwasanya buku ini saya menceritakan itu dari halaman 50 hingga ke bagian terakhir yaitu 100 lebih gitu. Jadi buat teman-teman jika ingin mencoba jangan setengah-setengah. Kalau sudah mencoba terjun, jangan setengah-setengah karena setengah-setengah itu tidak baik. Oke, jadi mungkin sudah sampai di bagian saya ingin pamitan. Buat teman-teman yang sudah melihat video saya, terima kasih dan maaf kalau saya kurang dalam menjelaskannya. Terima kasih.